Selamat datang di Jules Media. Hai guys, kali ini Jules Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis matematika polinomial. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal matematika polinomial. Selamat menonton. Faktor kalau sisa hasil baginya itu sama dengan 0. Nah, jadi dia dikatakan faktor apabila sisa hasil baginya itu 0. Nah, sama aja kayak tadi contoh kasusnya yang angka 12. Kenapa bisa dikatakan angka 1, 2, 3, 4, 6, 12 itu merupakan faktor? Karena kalau 12 dibagi dengan angka-angka yang ini, sisa hasil baginya pasti 0. Ya kan? Coba nih, kalau misalkan 12 dibagi 2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 2, 12 kurang 0. Nah, 0 sisanya. Oke? Jadi dia dikatakan faktor apabila sisa hasil baginya sama dengan 0. Nah, untuk mencari sisa hasil bagi, tadi kan kita sudah pelajari. Untuk mencari sisa hasil bagi, itu bisa dengan cara X kurang berapanya, diubah dulu jadi X sama dengan, terus substitusi ke dalam Fx. Maka kita dapat Fk. Ini sisa. Sisanya sama dengan 0. Oke? Jadi dia akan dikatakan faktor dari apabila sisa hasil baginya sama dengan 0. Oke? Oke, nah. Contohnya apa ya? Oke, nah, jadi seperti ini teorema faktor. Oke, sama satu pilih lagi. Ini ya. Bagaimana kalau disuruh pemfaktoran X berpangkat banyak atau misalkan X pangkat 3. Nah, kan kalau yang biasa yang kita pelajari, cara pemfaktoran itu hanya berlaku untuk X pangkat 2. Ya kan? Jadi kalau dia cuma X pangkat 2, maka kita faktorkan dengan cara cari apa yang dikali sama dengan angka paling belakang, tapi kalau ditambah sama dengan angka yang di tengah. Oke? Oke, cara memfaktorkan. Nah, cara mencari pemfaktoran dari fungsi. Nah, bagaimana kalau X pangkat 3 misalkan yang disuruh cari, oke? X pangkat 3 yang disuruh cari apa-apa saja faktornya. Oke, atau apa-apa saja akarnya. Nah, oke, cara menentukan faktor dari suatu fungsi, mau itu X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya, tapi tidak sampai dia yang besar-besar. Untuk soalnya kalian paling mentok itu X pangkat 3 atau X pangkat 4. Nah, oke, caranya itu pertama, oke, untuk menentukan pemfaktoran fungsi. Oke. Pemfaktoran fungsi. Oke. Nah, caranya untuk menentukan pemfaktoran fungsi, lihat konstanta fungsinya. Nah, oke. Jadi lihat nilai dari konstanta fungsinya. Jadi angka paling belakangnya, nah, yang tidak pakai X. Oke. Lihat berapa nilainya itu. Terus, lalu cari faktor dari konstanta. Nah, lalu cari faktornya dari konstanta. Misalkan konstantanya atau angka paling terakhirnya itu angka 12. Kayak tadi. Berarti kan kalau angka 12 itu konstantanya, maka faktor-faktornya itu bisa angka 1, bisa angka 2, angka 3, angka 4, angka 6, sama angka 12. Oke? Nah, dari angka-angka itu kita coba masukkan ke dalam fungsinya. Apakah benar setelah disubstitusi hasilnya 0 atau tidak? Nah, kalau setelah disubstitusi hasilnya 0, maka dia merupakan faktor dari fungsi itu. Jadi dia merupakan kembali ke aturan pertama. Nah, jadi setelah disubstitusi hasilnya 0, maka X kurang angka itu sama dengan merupakan faktor dari Fx.
Oke. Tapi ingat, pemfaktoran dari angkanya, nah, faktor dari konstantanya bisa positif, bisa juga negatif. Oke. Karena kalau positif kali positif atau positif kali negatif kan bisa. Misalkan kalau angka paling belakangnya plus 12. Plus 12 itu bisa disusun dari plus 1 kali minus 2 kali minus 6 misalkan. Ya kan? Jadi bisa plus, bisa minus. Nah, ini guys contohnya. Oke. Jadi seperti ini untuk teorema faktor. Nah, contohnya yang sederhana dulu. Nah, contoh sederhana. Oke. Ya. Oke. Oke. Contohnya diketahui X kurang 2 adalah faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah ax pangkat 2 ditambah 7x tambah 6. Salah satu faktor lainnya atau faktor lain dari fx adalah titik. Oke, nah diketahui X kurang 2 itu faktornya dari fx ini. Maka faktor lainnya apa? Jadi selain X kurang 2, apa-apa lagi yang merupakan faktor dari fx. Oke, nah caranya bagaimana? Caranya kita lihat dulu fx-nya. Di sini kan fx-nya belum lengkap. Karena masih ada huruf A di sini. Ya kan? Jadi 2x pangkat 3 tambah A, X pangkat 2 tambah 7x tambah 6. Masih ada huruf A di sini. Berarti harus kita cari dulu A-nya supaya bisa kita tahu apa-apa saja faktornya. Nah, di sini kan karena sudah ada satu faktor yang diketahui, yang X kurang 2, berarti bisa kita cari dulu nilai A-nya. Nah, karena X kurang 2 merupakan faktor dari ini, maka berlaku F2. Berlaku F2 itu sama dengan 0, ya kan? Teorema faktor. Jadi kalau X kurang 2 adalah faktor dari ini, maka F dari, ini kan X sama dengan 2, berarti F dari 2 itu sama dengan 0. Oke, nah sekarang berapa nilainya F2? Masukkan 2 ke dalam X yang di sini. Artinya 2 dikali 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 pangkat 2. Oke, dari sini lanjut 7 dikali 2 ditambah 6 sama dengan 0. Oke, bisa nggak kita dapat A-nya? 2 pangkat 3, 8 kali 2 berarti 16 tambah 2 pangkat 2, 4 kali A, 4A. 7 kali 2 14 tambah 6 sama dengan 0. Berapa mini? 16 tambah 4. Enggak di sana. 16 tambah 14 tambah 6. 16 tambah 14, 30 tambah 6. 36. Pindah ke kanan. Jadi minus. Oke. Berarti 4A sama dengan minus 36. Berarti A-nya minus 9. Nah, sekarang kita sudah dapat ini nilainya minus 9. Jadinya 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 7x tambah 6. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencari faktor lainnya? Nah, untuk mencari faktor lainnya, kan ini kan sudah dapat. Caranya bisa tadi pakai yang ini, cara kedua. Atau, oke, jadi bisa pakai cara yang kedua ini. Nah, atau kita pakai
pembagian saja. Kita bagi fungsi ini dengan X kurang 2. Setelah kita bagi, kan dapatnya nanti X pangkat 2. Misalnya difaktorkan, ya kan? Oke. Nah, jadi kita bagi misalnya. Cara baginya bagaimana? Cara baginya bebas. Mau pakai pembagian bersusun boleh. Mau pakai pembagian Horner juga boleh. Nah, pakai metode Horner juga boleh. Kalau mau pakai metode Horner bagaimana? Masih ingat, Ji? Cara pembagian metode Horner. Oke, pembagian metode Horner itu yang bentuknya L. Nah, yang ada L panjang isir. Di sini L. Nah, angka yang di sini itu diisi dengan angka apa? Diisi dengan pembaginya. Karena pembaginya X kurang 2, maka X-nya sama dengan 2. Maka diisi di sini diisi angka 2. Terus angka yang di dalam sini diisi apa? Angka yang di dalam diisi dengan koefisien dan konstanta dari fungsi. Oke. Fungsinya itu kan 2x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, tulis nih mulai dari angkanya 2. Terus A. A itu berapa? A itu minus 9. Terus 7. Terus 6. Ya, ingat ya. Ini pembagian Horner. Nah, caranya pembagian Horner langsung yang pertama angkanya langsung turun 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ini tambah minus 9 tambah 4. Minus 5. Kali 2 lagi. Berarti minus 10. Tambah 7. Minus 3. Minus 3 kali 2. Minus 6. Minus 6 tambah 6. 0. Berarti cocok nih. Ya, nah, ini sebagai sisa. Yang ini 2, minus 5, dan minus 3 itu sebagai hasil. Maka hasil pembagiannya itu menjadi 2, minus 5, dan minus 3. Oke. Nah, angka-angka ini kita pasangkan dengan nilai-nilai X. Angka paling belakang itu konstanta, tidak ada X-nya. Terus yang di sini X pangkat 1, yang ini X pangkat 2. Nah, di sini X pangkat 1, yang ini X pangkat 2. Nah, sekarang karena yang dicarikan faktor-faktor lainnya, berarti ini harus kita faktorkan. Nah, faktorkan nih. Masih ingat cara pemfaktoran? Kalau ada angka di depannya. Nah, jadi pemfaktorannya jadi 2x kuadrat. Berarti jadi 2x dibagi 2. Terus 2-nya kali ke belakang. 2 kali minus 3, minus 6. Apa yang dikali dapat minus 6, ditambah dapat minus 5. Dikali dapat minus 6, ditambah dapat minus 5. Dikali dapat minus 6, ditambah dapat minus 5. Berapa? Minus 1 sama minus 5. Minus 1 sama minus 6. Positif 1 sama minus 6. Gitu? 1 kurang 6 minus 5. 1 kali minus 6 minus 6. Oke, tapi harus ada yang bisa dibagi 2. Yang mana yang bisa dibagi 2? Yang depan atau yang belakang? Yang belakang. Nah, karena kan yang bisa dibagi 2 ini 2x bagi 2x, 6 bagi 2, 3. Kalau yang di depan tidak bisa karena ada angka 1. 1 bagi 2 tidak bisa. Oke? Maka faktor-faktor lainnya, kata di sini mana? Faktor-faktor lainnya itu ada 2x tambah 1. Oke? Dan ada juga ini bagi 2. 2x bagi 2, x. 6 bagi 2, 3. Oke, jadi jawabannya 2x tambah 1 dan x kurang 3. Oke, bisa? Nah, jadi untuk mencari faktor-faktornya, itu tadi caranya. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak diketahui salah satu faktornya? Jadi ada GFX-nya, itu ada GFX-nya, tapi tidak ditopi semua faktornya. Atau istilahnya disuruh faktorkan yang X pangkat 3. Oke. Nah, misalkan soalnya
Yang mana ya? Nah, kita cari dulu. Sampai di sini bisa juga sampai di sini. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, di teorema sisa harus 0? Ya, harus 0. Nah, yang ini toh harus 0. Jadi sisanya harus 0. Harus. Wajib malahan. Kenapa? Karena dia akan bisa dikatakan faktor apabila sisanya itu sama dengan 0. Nah, jadi istilahnya harus dibagi habis, tidak bersisa. Oke, tidak bersisa artinya sisanya sama dengan 0. Ini kan sisa, berarti harus sama dengan 0. Harus. Oke. Jadi kalau di teorema faktor itu tidak ditemukan gitu bilang fx dibagi sekian bersisa berapa. Nah, tapi bisa jadi juga ada soal kayak gitu, dia campur-campur, bisa jadi. Oke. Jadi itu untuk mencari dulu, untuk melengkapi fungsinya, terus ditanya faktor-faktor lainnya. Oke. Jadi itu semua tergantung yang buat soal. Nah, tapi kalau dia dikatakan faktor, berarti sisanya harus 0. Nah, kalau dia dikatakan faktor. Oke. Kalau dikatakan faktor, sisanya harus 0. Kalau bilang dia dibagi ini bersisa, itu bukan faktornya. Nah, jadi kalau dikatakan fx dibagi dengan misalkan x kurang 1 bersisa 2, berarti x kurang 1 tadi bukan faktor dari fx. Nah, oke, contoh lagi. Nah, terakhir. Nah, bagaimana tadi itu yang menggunakan yang kedua, cara kedua tadi, yang misalkan disuruh faktorkan x pangkat 3. Oke. Langsung sudah punya faktorkan fx sama dengan berapa ya? Sebenarnya akan cari soalnya supaya bagus angkanya. Oke, misalkan ya, angkanya. Faktorkan x pangkat 2 berarti x pangkat 3. Tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2. Ini mana? Jadi faktorkan fx sama dengan x pangkat 3 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 2. Oke. Oke. Nah, bagaimana cara memfaktorkan yang x pangkat 3? Nah, bagaimana cara pemfaktoran x pangkat 3? Oke, pertama, lihat dulu angka paling belakangnya. Nah, angka paling belakangnya di sini kan angkanya 2. Oke, 2. Nah, untuk angka 2, apa-apa saja yang bisa dikalikan dapat angka 2. 1 kali 2, apalagi? Itu J, ya kan? Berarti faktor dari 2 itu cuma 1 sama 2. Ya, 1 sama 2. Oke, karena dia cuma 1 dengan 2, nah 1 sama 2 ini bisa positif, bisa negatif. Artinya 2 ini bisa menjadi positif 1, bisa dari minus 1, bisa dari positif 2, bisa dari minus 2. Oke. Nah, jadi angka 2 yang paling belakang ini berasal dari angka positif 1, minus 1, positif 2, atau minus 2. Nah, karena kita tahu nih asalnya dari mana, kira-kira, jadi kita coba saja, kira-kira yang mana antara 1, minus 1, 2, atau minus 2, yang kalau disubstitusikan masuk ke dalam sini,
yang kalau disubstitusikan masuk ke dalam sini, dapatnya 0. Karena kan dikatakan faktor kalau sisanya 0, atau hasil substitusinya itu 0. Nah, kira-kira yang mana? Yang kalau disubstitusi masuk ke dalam sini, yang hasilnya 0. 1. Oke. Jadi, bagaimana kalau kita coba angka 1? Oke, kita coba angka 1. Nah, cara substitusinya bisa sekaligus pakai Horner. Nah, malah sebaiknya pakai Horner langsung. Nah, sebaiknya. Jadi, cara substitusinya langsung pakai Horner. Oke? Nah, sekarang kita langsung pakai Horner. Nah, karena kan Horner itu bisa digunakan untuk substitusi juga sekalian. Bisa, gitu. Jadi kan untuk mencari nilai suatu suku banyak bisa menggunakan substitusi atau cara skema. Cara skema itu nama lain dari cara Horner. Nah, cara skema atau bagan sama Ji. Oke. Nah, kita coba plus 1. Berarti isi yang di dalam sini apa? Koefisien. Berarti mulai dari angka 1. 1 kakak misalnya 0. Betul. Nah, berarti contoh 1 tadi 1, 2, minus 1, minus 2. Nah, kalau kita coba 1 turun, 1, ini tambah, nah, 1 kali 1, 1, 2 tambah 1, 3, 3 kali 1, 3, 3 kurang 1, 2, 2 kali 1, 2, 2 kurang 2, 0. Oke, karena di sini 0, berarti 1 ini merupakan faktor dari fx. Oke, nah 1 itu asalnya dari mana? 1 itu asalnya dari x kurang 1. Nah, ya kan? 1 itu berasal dari X kurang 1. Nah, sekarang karena kita sudah bagi dengan X kurang 1, ini kan sisanya. Oke, berarti dia faktor. Nah, ini sebagai hasil bagi. Jadi itu nih kenapa kita pakai Horner. Jadi sekaligus kita bisa langsung dapat hasil baginya. Di sini ini konstanta, ini X pangkat 2. Nah, hasil baginya berarti 1 X pangkat 2 tambah 3X tambah 2. Oke? Dikali dengan X kurang 1 tetap. Nah, jadi fx ini sama dengan bentuk seperti ini. Nah, kalau yang ini X pangkat 2, langsung saja faktorkan. Pemfaktoran seperti biasa. Nah, kalau misalkan tidak bisa difaktorkan, nanti ketemu soal yang tidak bisa difaktorkan. Kalau tidak bisa difaktorkan, terus dipaksakan tanya apa faktornya, berarti pakai rumus ABC. Kalau pakai rumus ABC juga tidak bisa, ya stop nih sampai di situ. Berarti ini memang cuma sampai di sini saja bentuknya. Nah, kalau tidak bisa difaktorkan, tidak bisa juga pakai rumus ABC. Tidak bisa pakai rumus ABC itu kalau nilai akarnya minus. Nah, oke, yang ini kita faktorkan satu kali lagi. Nanti kan yang di belakang tetap di belakang. Yang di depan sini, X kuadrat tambah 3X plus 2, X kuadrat jadikan X sama EX. Dikali dapat 2, ditambah dapat 3. Oh, plus 1 sama plus 2. Ya kan? Oke, dapat jawabannya. Jadi, fx itu sama dengan X plus 1 kali X plus 2 kali X kurang 1. Selesai. Oke? Oke. Nah, sebenarnya cara... ini sebenarnya tidak terlalu ada cara cepatnya. Nah, tapi kalau cara cepat menghitung, kalau dia plus 1, itu bisa langsung abaikan X-nya. Nah, langsung lihat koefisiennya. Misalkan ini. Langsung lihat koefisiennya. Oh, di sini 1, tambah 2, kurang 1, kurang 2. Ini 0. Ini kan habis. Ini habis. Oh, 0. Oh, berarti 1 pakai. Nah, langsung pakai 1. Nah, oke. Nah, jadi kalau langsung abaikan X-nya, nah, jadi langsung abaikan X-nya, koefisiennya saja 1 tambah 2 kurang 1 kurang 2. Dia 0, langsung pakai Horner di sininya 1. Nah, tidak usah lama-lama, langsung saja. Oke, jadi kalau jumlah dari koefisien plus konstanta itu sama dengan 0, berarti boleh pakai 1. Khusus angka 1, iya, nah, khusus angka 1. Angka yang lain-lain lagi, nah, beda. Nah, jadi khusus angka 1. Kalau koefisien tambah konstantanya dia 0, berarti langsung pakai 1 di Hornernya. Boleh, nah. Kalau minus 1, ada caranya. Kalau minus 1, kalau minus 1,
Ini, kalau minus 1 itu jumlah gimana itu lagi ya? Ingat-ingat dulu nah. Kalau minus 1 jumlah koefisien kalau minus 1, kapan bisa pakai minus 1? Ini kan kalau 1 itu jumlah koefisien di sini deh. Kalau 1 itu jika nah ini catatannya. X sama dengan 1 bisa dipakai kalau jumlah koefisien dan konstanta sama dengan 0. Oke? Jadi kalau dijumlahkan koefisien dan konstantanya sama dengan 0, berarti langsung pakai 1 untuk cornernya. Oke? Nah, terus bisa juga kalau minus 1. Nah, bisa kalau minus 1. Kalau minus 1 itu jumlah koefisien, kalau salah nah. Kalau jumlah koefisien X pangkat genap sama dengan jumlah koefisien X pangkat ganjil. Jadi jumlah koefisien X pangkat genap itu bukan sama. Minus dari ini. Jumlah koefisien X pangkat ganjil. Maka dia sama dengan 0. Jadi, sudah kakek ingat-ingat dulu. Misalkan berapa ya? X kuadrat minus 1 berarti X plus 1. Sama jadi enggak pakai minus. Di sini enggak pakai minus. Nah, jumlah koefisien X pangkat genap sama dengan jumlah koefisien X pangkat ganjil. Oke? Ya, contohnya tetap sama kayak tadi yang ini. Nah, contohnya yang ini. Di sini kan angkanya 1, 2, minus 1, minus 2. Gitu? Yang pangkat ganjil itu ini. X pangkat 3 dengan X pangkat 1 itu ganjil. Oke, jumlahkan 1 tambah minus 1, 0. Ini ganjil. Nah, jumlahnya ganjil. Kalau yang genap itu yang ini sama ini. Jadi konstanta itu dianggap sebagai pangkat genap karena X-nya pangkat 0. Oke, 2 tambah minus 2, 0 juga genap. Nah, karena ini sama, berarti ini bisa dipakai dengan minus 1. Oke. Contoh lainnya itu bisa pakai yang kalau sederhana, nah, X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ini kan pemfaktorannya X tambah 1, X tambah 2. Gitu? Berarti kan ini X sama dengan minus 1 juga sama. Nah, kalau kita lihat dari sini, yang pangkat ganjilnya apa? Pangkat ganjilnya kan cuma 3. Pangkat genapnya, di sini ada 1, di sini ada 2. Jadi 3 juga sama. Oke, jadi kalau jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genap, maka dia juga bisa pakai minus 1. Oke, untuk angka 2 plus 2, negatif 2 plus 3, negatif 3, ya dicoba-coba saja. Nah, tes. Tidak ada cara cepatnya, hanya yang kalau yang penting latihan operasi saja. Jadi kalau misalkan ini tambah ini kurang ini, oh ini jadi 0, kayak begitu dipakai. Nah, cara cepatnya tidak ada. Perbanyak saja latihan-latihan soal. Nah, latihan menghitung cepat. Oke? Nah. Jadi yang ada sedikit cara cepatnya itu cuma yang X sama dengan 1 dengan X sama dengan minus 1. Ini. Oke? Itu Gina. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Itulah tadi pembahasan dari praktis matematika polinomial. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jills Media. Terima kasih.